Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Soko Tunggal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ingin berdiskusi dengan kiai kita, yakni Kiai Nawawi Al-Manduri. Beliau ini asli Madura, dan pada kesempatan ini kita ingin membahas ya Kiai ya, terkait dengan beberapa fenomena yang baru-baru ini menghangat, Ya. yakni terkait hiruk pikuk yang ada di PBNU. Dalam hal ini baik itu Ketum PBNU Gus Yahya dan Caimin. Kita fokuskan di sana ya Kiai. Bagaimana menurut Kiai tentang adanya carut marut atau hiruk pikuk yang ada di PBNU tersebut? Monggo Kiai. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat hidayah, taufik dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Ya, memang seperti kita ketahui baik di media ataupun di obrolan warung kopi soal NU, Gus Yahya, bahkan plus Rois Amnya kan seperti itu ya, itu. Terus PKB sampai kepada hal itu ujungnya sampai ke MLB, muktamar luar biasa. Ya saya kira sampai saat ini belum ada titik temunya kalau menurut saya kan gitu kan. Cuman yang ingin saya soroti adalah soal eksis ke bawah ya, itu soal ini ya, itu misalnya di NU, di PCNU, di daerah-daerah itu kan banyak juga keretakan walaupun ya tidak parah gitu kan. Saya kira memang tidak bisa dilepasin daripada eksis di PB yang memang carut marut lah kan seperti itu. Tapi ya kadang orang namanya kiai, saya juga enggak berani lah itu pada dasarnya untuk membilang carut marut. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Maka saya ingin bicara tentang atau menguak sejarah PBNU, Gus Yahya, Pres Rois Am, PKB, dan MLB ya, MLB. Saya kira itu semuanya itu ada keterkaitannya kalau menurut saya. Yang perlu digarisbawahi adalah yang dimaksud PBNU itu bukan pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi adalah buku yang ditulis oleh ketum PBNU atau Gus Yahya ya, Gus Yahya itu adalah bagaimana itu kan reorientasi PBNU ke depan itu adalah sudah pernah dibahas sebelum Muktamar Lampung, sebelum Gus Yahya itu jadi ketum, itu sudah pernah dibahas. Lalu apa isinya? Ya romantismenya Gus Yahya atau semangatnya Gus Yahya ingin membangun peradaban dunia, terus merawat jagat dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ, itu kan ada sekarang itu prostab di PBNU itu kan bagaimana tentang penguatan kelembagaan, itu memang sangat semangat banget kan seperti itu. Kemudian rencana 1 juta kaderisasi ya juga juga Gus Yahya membangun itu. Tetapi saya ingin satu persatu dulu membahas soal membangun peradaban. Gus Yahya memang sudah membuktikan peradaban itu ya, di mana kemarin itu adalah
ada fikih peradaban itu sudah mengundang ulama dunia. Saya kira sudah membuktikan menurut saya seperti itu. Nah, kemudian soal kaderisasi sekarang itu kan ada PDKMU, ada MKNU, kan seperti itu, iya. Nah, tapi ini kaderisasi inilah yang saya sangat kalau boleh saya katakan saya juga tidak sepaham dan saya kecewa pada dasarnya. Kecewanya karena semangatnya itu kadang-kadang memang berlebihan. Karena begini, misalnya PDKMU ini adalah PKPNU, PMKNU yang di atasnya ya menengahnya itu Pak itu kan mengikuti PDKMU itu ada pendidikan dasar ke-NU-an itu harus semua lini. Meski orang itu sudah jadi pengaras PONU, pernah ikut MKNU masa sebelumnya, itu harus itu mutlak harus. Nol lagi ya? Iya, nol lagi berarti itu. Artinya apa? Moratoriumnya itu kok bisa menafikan itu sebelumnya kan gitu ya itu. Program-program sebelum saya kira itu tidak terlalu ini karena idealnya berarti harus melanjutkan gitu. Ya selalu harus melanjutkan karena saya pernah 2 kali itu kunjung berkumpul itu. Kalau kata Gus Mus kan begini, kita mengajak orang itu masuk Nahdlatul Ulama agar paham tentang Aswaja An-Nahdiyah. Kalau sudah paham Aswaja An-Nahdiyah, bagaimana menguatkan Aswaja An-Nahdiyah ke NU-an itu. Kalau itu sudah paham, bagaimana visi misi Nahdlatul Ulama tentang politik kebangsaannya. Saya kira semua orang bahkan dunia internasional mengakui bahwa Indonesia itu kalau tidak ada NU atau Muhammadiyah lah kan gitu ya. Itu memang khawatir kita akan seperti di Timur Tengah kan itu. Tapi karena NU itu politik kebangsaannya sangat ini membentengi NKRI tentang menyelamatkan Pancasila dan lain sebagainya itu sangat baik. Saya kira itu semua orang mengakui kan seperti itu. Nah, tetapi tidak tahu ini apa cobaan atau apa itu saya kurang tahu. Tetapi tiba-tiba Gus Yahya ini adalah terhadap PKB itu sangat, kalau menurut saya sangat frontal. Semua orang tahu bahwa PKB itu adalah lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Tetapi PKB itu sudah keluar dari Nahdlatul Ulama. Itu artinya kita jangan terlalu frontal kalau menurut saya. Terus langsung ada muktamar tandingan dan lain sebagainya itu kan. Nah, yang perlu diinginkan kepada Nahdien bahwa Nahdlatul Ulama itu sebenarnya sudah kembali ke Kitoh 26. Dengan partai politik itu sudah tidak ini. Tetapi karena PKB ini lahir dari rahmatim Nahdlatul Ulama, ada mutunya dari ulama untuk bangsa, itulah yang harus diinginkan. Nah, Gus Yahya semacam mau merampok lah itu ya. Kayak Caimin terhadap Gus Dur juga. Nah, ini kan menjadi polemik jadi kan seperti itu. Itu kalau menurut saya. Apa bisa dibilang itu karmanya Caimin? Ya enggak lah, itu kan apa namanya ya, narasi konvensional kalau menurut saya ada karma begitu itu kan itu ya. Saya tidak terlalu ini kalau hal yang begitu. Yang pasti politik itu yang memang begitu. Nah, politik itu kan the main is political lacking animal. Orang yang berpolitik itu akan seperti binatang buas. Karena mereka akan kehilangan akal sehatnya. Yang ada adalah ambisi kekuasaannya. Lalu Kiai mohon izin, substansinya mau diadakan muktamar luar biasa itu, apakah itu ada urgensinya gitu loh Kiai? Apakah penting diadakan MLB atau tidak kira-kira? Loh, memang benar itu kan kalau misalnya karena saya bilang tadi kalau kalau PKB itu lahir dari PBNU, nah kemudian ingin dikembalikan marwahnya PKB itu terhadap ke-NU-annya. Kan seperti itu. Nah, tetapi ini kan persoalannya sudah lama. Mulai Gus Dur aja sudah dikadalin, apalagi Gus ya kan seperti itu. Nah, terlalu frontal kalau menurut saya. Sebelum apa-apa sudah bicara tentang muktamar. Sudah harus mengembalikan, sudah mengambil alih dari Caimin. Mbok iyo bagaimana
ya usawirhum bil amrihnya itu kan, pakai teori pabima rahmatim minallah lintalahum. Saya kira orang NU semuanya itu begitu semua lah kan. Artinya fungsi ngomongnya seorang Ngomongnya bapak terhadap anak begitu ya. Lebih ngomongnya sudah diprioritaskan anak di sana ya. ya. Jangan Karena saya ingat, otot-ototan gitu ya. benar, saya ingat kata Gus Dur itu dulu. Kalau Gus Dur itu bukan misalnya kemarin itu memaksa, itu mengambil dari Caimin, saya kira walaupun pemerintah mendukung kayak apalah kuatnya itu saya bisa itu. Tetapi adalah akibatnya kepada warga NU yang nanti terbelah. Itu yang Gus Dur itu memang ini lebih baik dia ngalah kan seperti itu. Nah Gus Yahya ini kemarin dengan itu ya, dengan Gus Ipul sekjennya ya kan, memang itu sama-sama menurut saya bukan murni produk kiai atau yang disebut ulama murabbi kan gitu kan. Di PBNU, tapi kalau menurut saya bukan ulama murabbi tetapi malah ulama siasah. Ulama pelobi kan seperti itu. Nah, maka terjadilah seperti itu. Nah, disinilah menjadi carut marut. Nah, kemudian ditambah apa namanya, ada pansus itu kan, apa namanya, Menteri Agama dan DPR. Nah, di situ juga Gus Yahya intervensinya juga kelihatan gitu. Kan beliau adiknya atau kakaknya saya kurang tahu. Tetapi intervensinya itu ada ketahuan. Gitu. Ya saya kira itu sudah di Departemen Agama saya kira sudah tahu permainan seperti itu. Tapi model intervensi seperti Gus Yahya itu kalau menurut saya memang kurang ini. Nah akhirnya perlawanan Muhaiminnya juga brutal. Akhirnya ya itu, tapi enggak, alhamdulillah bahwa kalau muktamar PKB ini mudah-mudahan nanti bisa teratasi karena masih dipending kan gitu. Tetapi saya kurang tahu juga bagaimana rencana MLB ini. Apa ya, muktamar luar biasa ini. Nah ini yang juga masih belum ini. Nah tetapi kalau saya menyikapi bahwa pada dasarnya Gus Yahya dengan Rois Amnya ini memang paralel. Ya kalau bahasa premannya itu 11-12 gitu ya. Misalnya menghadapi Ba'alawi kan seperti itu ya. Itu tidak tuntas itu kan. Bahkan sekarang perlawanan Ba'alawi bukan brutal lagi. Wah, persekusi, kemudian narasi-narasi mistik dan lain mendidik kawan Nahdien yang menyaci Nahdien, membohongi sejarah, memalsukan sejarah, bahkan makam juga dipalsuin itu. Masa iya itu kan. Bahkan ada seorang kiai, jangan anaknya ibu masuk kepada Banser atau Ansor atau apa lagi ikut Islam Nusantara. Saya bertanggung jawab, itu sesat. Nah, statement Habib. Iya. Masa iya itu Rois terus itu nggak bisa mengambil jalannya itu ya. Bagaimana yang enak kan itu. Malah ada ya, kalau dari narasi awalnya itu Rois Amnya itu kan sangat memihak. Itu ya. Bahkan Imanuddin itu dibilang apa ya? Kiimat. Ya Kiimat itu dibilang apa sih, alah inilah ini kan gitu kan. Ikut. Kalau Taufik ketua Robito itu bilang dia itu ece-ece, terus narasi apa wajar karena institusinya dia itu kan ya mau dikulitin kan gitu itulah. Saya kira wajar. Nah iya, tapi kira-kira dalam kasus polemik nasab ini ada hikmah apa di balik munculnya terjadi polemik nasab ini ya? Kalau menurut saya itu sangat banyak hikmahnya. Gini, saya pribadi sepakat kalau Kiai Imad itu dibilang mujaddid. Ya abad ini kan begitu ya. Tapi mujaddid dalam mujaddid dalam artian ya yang berkaitan dengan ini itu nih. Sehingga kenapa di situ? Karena adanya Imad yang membongkar itulah kita tahu semuanya. Yang tadinya kan hanya berdasarkan husnudzon, kemudian mereka itu percaya tanpa reserve, bahkan klinik-klinik itu kita juga diajarin itu ikut melakukan hal yang seperti itu. Khurafat ya. Ya, produk itulah banyak lah itu saya kira ini ya. Padahal kalau misalnya kayak Yai Said, Romo Said itu kan bilang Kiai Imad itu adalah proses penelitian, melalui proses penelitian
harus dijawab itu kan, Mbak Alawi itu menjawab itu sesuai dengan penelitian Keilmiahan juga. juga. Keilmiahannya harus sesuai dengan apa yang diminta Kiai Imad atau yang sesuai dengan yang ditulis Kiai Imad. Ya apa salahnya duduk bersama kan seperti itu. Kalau memang beliau itu mereka itu memang Adu argumen yang ya adu fair gitu argumen. ya. Kalau memang itu kan nggak pernah terjadi. Bahkan Romo Said itu kan bilang bahwa sampai saat ini belum ada itu yang bisa menjawab itu penelitian Tesis Kiai Imad itu. ya Kiai Imanuddin. Nah inilah kalau menurut saya ini. Nah sekarang ini bagaimana itu Mbak Alawi itu semakin brutal, persekusi dan lain sebagainya. Apakah Rois Am PBNU itu menunggu itu kan anak bangsa ini pecah belah, kemudian itu pecah belah, kemudian itu berperang sesama anak bangsanya. Apalagi narasinya Rizik itu kan itu dari nasa golok dan lain sebagainya, saya tidak Provokasi ya. provokasi. Nah, kemudian ya mohon maaf kemarin itu saya di sebuah acara saya bilang itu karena banyak pertanyaan. Iya, saya juga prihatin juga bahwa Nahdlatul Ulama sekarang ini kondisinya sama dengan pasca pemilu 55 di mana apa namanya ya, NU menjadi poros Nasakom, tapi itu ijtihad politik bagi Mbak Wahab. Bagus. Tetapi bahwa ujung-ujungnya NU adalah menjadi korban dan apa yang diberikan oleh Soekarno itu tidak ada gitu. Kan kenapa itu poros Nasakom itu adalah ijtihad politiknya NU? Ya, karena NU ingin menyelamatkan kepemimpinan Soekarno dan memang bangsa ini tidak terjadi terbelah kan seperti itu. Cuma mungkin agak mungkin PKI ini bisa tidak terlalu masuk ke dalam kubunya Soekarno pada waktu itu. Ya saya pikir itu bisa diinin. Tetapi gelagat-gelagat itu PKI yang itu memang tidak, yang brutal itu tidak seperti sekarang ini, tidak disiasati. Akhirnya pecahlah itu 65 ya, 65 itu pecah ya seperti itu. Nah, akhirnya juga NU juga yang yang menjadi getah, yang kena getahnya. Dimanfaatkan lah itu ya, nggak bisa dipungkiri bahwa NU dimanfaatkan Angkatan Darat untuk memotong-motong PKI kan seperti itu. Nah, apa iya nanti akan seperti itu? Kok nggak bisa itu kan hubungannya dengan Bu Alawi itu ya PBNU ya dipanggil atau gimana lah itu, Muhammadiyah panggil udahlah ini sudah bangsa begini, kemudian solusinya seperti apa itu kan ini. Kira-kira saran Kiai untuk yang terbaik untuk memberikan win-win solution pada polemik PBNU dengan PKB itu apa? Kemudian solusi yang kedua untuk warga Nahdliyin menyikapi polemik nasab tentang Mbak Alwi ini bagaimana yang terbaik ya? Mohon sarannya dalam closing statement ini. Saya bukan memberikan saran, tetapi begini, kalau NU dan PKB sekarang kalau menurut saya PBNU lebih bagus itu ya kembali kepada kitoh saja, artinya merawat keagamaan, merawat umat, merawat Nahdliyin gitu itu kan. Ya romantismenya Gus Yahya merawat peradaban dunia itu kan, merawat jagat kan itu udahlah itu aja kan gitu. Enggak usah fokus pada itu. Ya juga ingat bahwa Nahdliyin itu tidak volume itu intelektualnya tidak seperti Gus Yahya itu semua itu kan ya, misalnya itu buktinya apa di PCNU di daerah-daerah itu banyak polemik gitu. Bahkan di Jakarta ini kemarin juga saya ikut perkembangannya itu, apalagi ya berkaitan dengan mokercapnya kan gitu dan lain sebagainya itu sudah ini. Nah itu yang saya pikir masih banyak persoalan NU dan PBNU dan Nahdliyin ini yang perlu diinin itu kan. Termasuk penguatan itu juga kalau menurut saya belum ada mizan, tidak ada keseimbangannya, karena penguatan itu adalah penguatan kelembagaan, tetapi tidak diarahkan kepada bagaimana supaya orang pengurus NU itu adalah benar-benar masuk Nahdlatul Ulama menjadi berkhidmat di NU.
beda loh ngurusin NU dan pribadi NU. Sekarang kan semua pengurus NU. Nah seperti itu. Ini kalau menurut saya yang perlu diinin kan personilnya banyak. Ya. Yang penting political will-nya Gus Yahya ini menyelesaikan itu bagaimana supaya Nahdliyin ini tidak terbelah dengan PKB dan lain sebagainya itu ya saya pikir ya memang harus ada pendekatan persuasif itu, jangan pendekatan politik kan seperti itu. Kalau sudah pendekatan politik itu sudah susah. Iya, itu gak bakal ada titik temunya itu. Karena mencari kemenangan sendiri, keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan ya. Iya, itu. Terus mengenai sikap Nahdliyin terhadap polemik nasab ini, Kiai. Sikap yang terbaik bagaimana, Kiai kira-kira? Ya, yang terbaik saya pikir gini. Kita sudah berabad-abad lah itu ya. Sudah berapa dasawarsa kita menjadi mukibin itu ya, ya kan kayak begitulah itu, atau bahasa yang kurang bagus kalau menurut saya jongosnya Kabib kan seperti itu, ada yang sampai ada bahasa seperti itu. Kalau menurut saya kan sudah polemik itu sudah tidak sehat. Kenapa itu kok belum dicaci? Nah, bagi saya kalau menurut saya ini sudahlah, kan sudah ada penelitian, sudah ada Pak ulama internasional bahkan sudah mengesahkan dan lain sebagainya. Ya udah gitu, kita melihat ini. Dan kemudian kita kan sudah tahu itu kan. Masa iya Habib itu bukan hanya memalsukan sejarah, memalsukan makam, bukan akhlaknya yang tidak baik dan lain sebagainya. Bahkan ada asusila dan lain sebagainya. Masa ya kita harus tunduk? Iya. Ya, saya masih ingat itu dawuh Gus Dur dulu, dia mengutip kitab hikam, la tadhab man la yanhadu ka taati illallah qalahu au maqalahu. Seperti itu. Janganlah kamu mengikuti orang yang tidak itu kan menggeser sesenti pun ketaatan kamu kepada Allah. Baik melihat tingkah laku orang itu atau ucapan orang itu. Lah, seperti apa orang-orang Habib itu kalau melawan orang yang orangnya itu. Bahkan Kiai Imad itu dianggap iblis. Kan seperti itu. Ini kan keterlaluan. Masa iya Gus Yahya sebagai ketum NU, terus Rois Amnya itu juga nggak bisa itu mencari jalan keluarnya kan seperti itu. Malah kemarin itu berkaitan dia ke Malaysia, saya juga ditanyain di Cibarengkok sana itu ditanyain, mana Kiai itu gini ini ke sono. Ya begitulah saya bilang, mungkin dia tugas, tapi kalau menurut saya memang keterlaluan itu. Kenapa? PR di dalam negerinya masih banyak. Itulah. Berarti unduru makol wala tandur mankol. Nah, seperti itulah barangkali dalam menyikapinya. Mau keturunan siapapun, jika berilmu maka kita hormati, kita taati. Akhlaknya meniru Rasulullah. Mau ngaku keturunan siapapun maka patut kita hormati dan taati, begitu kayak. Ya gitu. Kalau terima kasih. Begini, kalau soal taat kepada duriyah itu jangan diajarin bebek berenang. Hanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Zaid itu nggak ada yang baca itu ala ali khususan ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu begitu. Ini persoalannya ada yang mengaku kabit tetapi tidak terbukti kan itu. Jangan merujuk kepada masa lalu. Kenapa kalau misalnya Mbah itu dulu daunnya begini, Mbah Olel begitu. Itu bukan argumentasi, karena waktu itu kan memang ada ini. Tapi kalau misalnya merujuk kepada masa lalu, tahun 60-an itu Habib itu sudah mau diusir. Kan seperti itu. Kenapa itu tidak dijadikan dalil juga? Harus seimbang. Nah, yang terakhir bagi saya adalah karena mau diusirnya karena didatangkan oleh Belanda kan gitu ya. Iya, didatangkan. Malah yang belain KNU. Yang belain CNU. Kenapa seperti itu? NU itu kan memang tasamuhnya sangat tinggi, toleransinya sangat tinggi. Saya pikir bisa di ini. Nah sekarang
sudah berabad apa sudah berberapa dasawarsa ini sudah makin melonjak itu. Masa iya kita itu kalau dikasih hati minta amplak masa ya harus dibiarkan kan seperti itu. Siap, siap, Ya, siap. Ya. saya kira itu kalau Terima kasih Kiai. Alhamdulillah para pemirsa Soko Tunggal TV yang dirahmati Allah. Demikian paparan yang disampaikan oleh tokoh kita Kiai Nawawi Al-Manduri yang sangat luar biasa. Jadi sebagai pemirsa yang baik, yang cerdas, yang sesuai dengan ummatan wasaton, yang umat yang pandai menyeimbangkan, bijak dalam bersikap, seimbang, maka silahkan cerdaslah dalam berpikir, dalam melangkah, dalam sikap dimanapun dan kapanpun sesuai dengan cara-cara para ulama-ulama salafun as-soleh. Mudah-mudahan paparan dari Kiai Nawawi tadi bisa menjadikan pelajaran buat kita. Mari kita sikapi dengan bijak, cerdas, dengan tanpa harus kita terbawa dengan isu-isu yang kurang menguntungkan. Maka kita harus senantiasa bersikap menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga negeri ini supaya tidak jatuh pada perpecahan. Semangat persatuan. Akhir kalam, Soko Tunggal TV, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi